Haleluya. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan. Kita bersyukur pagi hari ini oleh karena kita boleh bersama-sama ada di dalam rumah Tuhan. Hari yang indah, yang cerah, dan tentu kita juga bersyukur, bersukacita karena sungguh luar biasa Tuhan dalam kehidupan kita sepanjang minggu yang kita sudah lewati. Saya percaya hari ini kita sudah mempersiapkan hati kehidupan kita untuk menikmati berkat Tuhan. Oleh karena itu mari bersama-sama kita akan datang kepada Tuhan dalam pujian kita. Kita mau menyembah Dia, kita mau agungkan nama Tuhan. Ku beri kemuliaan sebab Kau besar. Kekuatan Allah dahsyat dalam hidup kita. Pagi ini mari kita muliakan Tuhan dalam setiap pujian dan doa kita. Kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada kemuliaan bagi Tuhan. Ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu, ku beri kemuliaan dan hormat, ku angkat suara pujian, ku agungkan namamu. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Sebab Kau besar, perbuatanmu ajaib, tiada seperti Engkau, tiada seperti Engkau. Mari kita satukan hati kita. Bapa dalam surga, terpujilah namamu. Pagi hari ini kami bersyukur untuk pertolongan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Kami boleh ada di tempat ini. Kami boleh ada di dalam rumah kami dengan mengikuti secara online. Itu semua oleh karena pertolongan Tuhan. Kau sudah menolong, memelihara hidup kami sepanjang minggu yang sudah kami lewati. Ada banyak hal yang boleh kami nikmati, yang kami harus hadapi. Tapi kami tahu bahwa Engkau selalu menyertai, selalu memberikan kekuatan dan pertolongan. Itu sebabnya pagi ini kami mau muliakan Engkau dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Biarlah Engkau memberkati setiap umat Tuhan yang telah mempersiapkan diri. Mereka telah datang meninggalkan kesibukan mereka. Mereka ada di dalam rumah Tuhan
Mereka sedang duduk bersama dengan keluarga di rumah mereka masing-masing. Tuhan kiranya memberkati. Berkati ibadah ini dari awal hingga pada akhirnya. Berkati setiap anak-anak Tuhan yang turut melayani pagi ini. Biarlah kami boleh menikmati sukacita. Kami boleh menikmati berkat Tuhan. Biarlah ibadah pagi hari ini jadi seturut kehendak-Mu. Terpujilah nama-Mu Bapa di surga. Kami serahkan ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Amin. Mari bersama-sama kita akan mengucapkan pengakuan iman. Saya mempersilakan saudara sekalian untuk berdiri bersama. Kita akan membaca bersama-sama pengakuan iman. Pengakuan iman bala keselamatan. Kami percaya bahwa Alkitab yang terdiri dari perjanjian lama dan baru ditulis dengan ilham Allah dan bahwa kedua-duanya itu sajalah merupakan peraturan ilahi mengenai iman dan praktek kehidupan Kristen. Kami percaya bahwa Allah itu esa dan maha sempurna, pencipta, pemelihara, dan pemerintah alam semesta, dan hanya kepada Dia sajalah patut manusia berbakti. Kami percaya bahwa ada 3 pribadi dalam Allah, yakni Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus yang tak terpisahkan dalam intinya dan yang sama kuasa dan kemuliaannya. Kami percaya bahwa di dalam pribadi Yesus Kristus, sifat-sifat ilahi dan manusia dipersatukan. Dengan demikian Ia sesungguhnya Allah dan juga sesungguhnya manusia adanya. Kami percaya bahwa nenek moyang kita yang pertama diciptakan Allah dalam keadaan yang tidak berdosa, tetapi karena melanggar perintah Allah, mereka kehilangan kesucian dan kebahagiaan mereka, dan bahwa kejatuhan mereka menyebabkan semua manusia juga jadi berdosa, rusak sama sekali batinnya, dan oleh karena itu patut kena murka Allah. Kami percaya bahwa Tuhan Yesus Kristus oleh sengsara dan kematiannya sudah mengadakan pendamaian bagi segenap dunia, sehingga barang siapa yang mau dapat diselamatkan. Kami percaya bahwa penyesalan di hadapan Allah, kepercayaan kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan hal dilahirkan kembali oleh Roh Kudus adalah perlu guna memperoleh keselamatan. Kami percaya bahwa kami dibenarkan oleh kasih karunia Allah melalui iman kepada Tuhan kami Yesus Kristus, dan bahwa setiap orang yang percaya memiliki kesaksian tentang hal itu di dalam dirinya. Kami percaya bahwa keberlangsungan keadaan diselamatkan tergantung pada ketetapan iman kepada Kristus. Kami percaya bahwa semua orang yang beriman diberi hak istimewa untuk dikuduskan secara keseluruhan, dan bahwa segenap roh dan jiwa dan tubuh dapat terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kami. Kami percaya akan kekekalan jiwa manusia, kebangkitan tubuh, hari pengadilan pada akhir zaman, kebahagiaan kekal bagi orang saleh, dan hukuman kekal bagi orang durjana. Terima kasih, silakan duduk. Kita akan memuji nama Tuhan, nyanyian nomor 167. Kita bersuka cita pagi ini, kita berbahagia oleh karena kita adalah anak-anak Allah. Sama
akhir mengatakan, kini jiwaku dipenuhi damai sentosa, aku dapat kuasa dalam darahnya. Kalau kita boleh ada sampai saat ini, kita tentu merasakan sukacita yang luar biasa. Karena itu mari bersama-sama. Saya beri kesempatan pagi ini bagi saudara sekalian untuk menyaksikan bagaimana berkat dan pertolongan Tuhan dalam hidup kita. Kita nyanyikan ayat ketiga, ku bergirang menyanyi dan memuji namanya. Kesempatan pertama saya berikan untuk bersaksi. Pagi hari ini kesempatan yang indah buat saudara untuk membagikan berkat. Saya percaya kita sudah lewati sepanjang minggu ini banyak hal yang Tuhan sudah buat. Kita boleh merasakan kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Kalau belum ada, kita nyanyikan koor yang mengatakan, bila ku ingat rahmat Tuhanku. Mari bagikanlah berkat, menjadi berkat juga bagi kita sekalian. Haleluya. Ya, saya memuji nama Tuhan untuk kasih setianya yang sudah dinyatakan bagi saya secara khusus, dan saya percaya itu terjadi karena begitu banyak doa yang dipanjatkan kepada Allah sehingga perjalanan saya pergi dan pulang ke London telah diberkati oleh Tuhan. Saya berterima kasih untuk perjalanan yang penuh dengan keselamatan, karena seperti banyak kita mengetahui bahwa setiap perjalanan baik itu darat maupun laut, apalagi udara, ketika ada di atas sana sudah kita tahu bahwa tidak ada lagi yang menopang kita begitu. Tetapi saya mengucap syukur kepada Allah karena setiap kali melakukan penerbangan saya selalu merasa seperti ada tangan-tangan yang kekal, lengan-lengan yang kekal yang memberikan topangan. Dan untuk itu saya bersyukur kepada Tuhan dan berterima kasih kepada jemaat Korops yang saya tahu selalu turut mendoakan pelayanan. Terima kasih Bapak dan Ibu Opsir Korops yang sudah mendoakan kami. Perjalanan saya telah menjadi perjalanan yang sungguh memberikan pengingat. Pengingat itu karena tempat konferensi atau pertemuan rapat itu tempat di mana Ibu dulu berdinas. Lebih dari 5 tahun ada di situ. Kemudian bertetangga di rumah tinggal tempat kami tinggal bersama dengan anak-anak. Sehingga kembali ke sana itu seperti kembali, di satu sisi terasa seperti kembali ke rumah sendiri begitu. Tetapi secara fakta ini bukan rumah kita, dulu itu hanya numpang saja. Dan apa yang terjadi saudara sekalian, dengan melihat semuanya itu saya diingatkan kembali oleh Tuhan tentang betapa besar anugerah Allah di dalam kehidupan kami. Bahwasanya kalau kami masih ada sampai hari ini, masih melayani sampai hari ini, betul-betul semata-mata karena anugerah Tuhan. Dan untuk itu saya memuji Tuhan. Di dalam setiap perjalanan yang kami jalani, baik itu yang terakhir-terakhir lalu
sebelum pergi melaksanakan tugas ini, perjalanan ke Sulawesi Utara, ke Sulawesi Tengah, ke Papua, sampai kembali ke Bandung, kemudian saya siap-siap lakukan perjalanan ke London. Semua perputaran itu, saya merasa anugerah Tuhan itu selalu cukup. Anugerah Tuhan itu selalu bukan saja cukup, tetapi terasa melimpah di dalam kehidupan ini. Dan saya pikir apakah anugerah Tuhan itu berbeda untuk setiap orang? Ternyata tidak, saudara. Anugerah Tuhan itu berlaku untuk setiap kita. Yang kita butuhkan adalah menyadari dan mengakui Tuhan, hidup ini sungguh-sungguh hanyalah karena anugerah Tuhan. Hidup ini sungguh-sungguh hanyalah karena kemurahan Tuhan. Apa yang terjadi di masa lalu, hari ini, bahkan di hari yang akan datang, hanya akan berlangsung dan kita alami karena anugerah Tuhan. Yang kedua yang memberanikan hati saya, saudara sekalian, bahwa di dalam sejumlah percakapan tentang bala keselamatan ada satu hal yang menjadi pertanyaan kembali buat saya, dan saya berharap ini menjadi pertanyaan kembali buat kita semua, yaitu apa yang menjadikan kita bala keselamatan? Kenapa kita bala keselamatan? Dan saya sangat yakin di dalam sejumlah percakapan yang kami lakukan, saya melihat bahwa saya sangat yakin kita bala keselamatan karena kita sudah diselamatkan oleh Tuhan. Tetapi juga kita bala keselamatan karena kita bukan hanya diselamatkan oleh Tuhan, kita mau juga menyelamatkan orang lain. Kita mau juga menjadi orang-orang yang telah dikuduskan, disucikan oleh Tuhan, dipisahkan oleh Tuhan secara khusus untuk menjadi berkat bagi orang lain. Dan saya diberanikan hari ini melihat banyak warga bala keselamatan sudah mulai hadir dalam ibadah langsung seperti ini. Tadi pagi bangun beratnya luar biasa. Karena perbedaan waktu sekarang di London masih sekitar jam 2 malam. Jadi sementara mimpi-mimpi enak. Saya merasa seperti itu badan saya, tapi saya merasa rindu sekali ingin berjumpa dengan umat Tuhan. Dan saya memuji Tuhan mendapati kesaksian dari orang-orang yang sudah diselamatkan dan orang-orang yang rindu untuk bisa menjadi berkat bagi orang lain. Saya sempat sakit di London. Sakitnya bukan sakit yang hebat-hebat, sakitnya diare. Jadi 3 hari saya bolak-balik malam, bolak-balik ke belakang karena waktu di sementara konferensi ditahan sedemikian rupa begitu. Malu juga atas nama orang Indonesia begitu ya. Bolak-balik ke kamar mandi. Tapi sore sampai malam biasanya saya mengalami, sampai malam yang ketiga saya sampai demam. Begitu saya merasa aduh, ini tidak enak banget. Doa saya, Tuhan jangan sampai waktu perjalanan pulang di pesawat masih kejadian seperti ini. Nanti orang pramugarinya tanya, kenapa Bapak ini bolak-balik ke kamar mandi? Tapi saya bersyukur waktu saya tidak kepikiran untuk pergi cari obat. Waktu telepon dengan ibu bilang coba ke toko obat di situ, masih ingat ada tempatnya. Turun di situ naik busnya. Lalu saya pergi ke situ, malam itu saya minum, malam keempat, dan puji Tuhan, Tuhan menjamah saya sudah pulih kembali. Jadi pulang saya nyaman, tentram. Puji nama Tuhan, saya sungguh bersyukur Tuhan itu baik, anugerahnya masih cukup bagi kita. Mari tetap setia kepadanya. Haleluya. Terima kasih Kolonel Yusak Tampai yang pagi hari ini telah membagikan berkat, pengalaman yang luar biasa bagaimana pemeliharaan Tuhan yang sempurna telah dinyatakan. Kita berterima kasih perjalanan pergi dan kembali dan selama mengikuti acara Tuhan sudah menolong. Karena itu mari kita akan nyanyikan pujian atau Korea mengatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Saya masih memberikan kesempatan bagi saudara untuk bersaksi atau memuji Tuhan. Sampai
saksi pagi ini. Hari yang indah, hari yang cerah. Saya tahu ada banyak kesaksian yang sebenarnya ingin diungkapkan ya. Ada yang berulang tahun, ada yang boleh bertemu satu dengan yang lain. Mari kesempatan ini jangan lewatkan. Kita tentu bisa saling memberkati dengan setiap kesaksian kita. Ya, saya rindu mendengar suara dari. Ya, mari silakan. Haleluya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan pada saya. Saya tamu di sini. Mungkin apa yang dibicarakan Bapak Kolonel ya adalah salah satu pengalaman dari saya sendiri juga. Terus terang saya sendiri merasa di sini seperti bukan orang asing gitu. Udah seperti kayak keluarga sendiri, dan saya merasa apa yang dibicarakan Bapak Kolonel tadi, kita ikut di Bala Keselamatan bukan hanya terima keselamatan, tapi kita sendiri bisa menyelamatkan orang lain gitu. Dan itu saya alami sendiri. Terus terang dari mulai kecil saya bisa kenal Tuhan Yesus dari Bala Keselamatan, dan sampai sekarang pun juga istilahnya masih tetap mengikut Tuhan Yesus, dan ya sampai selamanya untuk kehidupan kekal nantinya gitu. Dari sini saya bersyukur bisa ada di tempat ini juga. Memang nggak ada rencana, cuman perjalanan biasa aja, cuman berhubung ada penundaan dari orang yang mau saya temuin, akhirnya saya bisa ikut ibadah di Korop Bandung 3 ini. Saya bersyukur itu semua bukan secara kebetulan, tapi mungkin juga rencana Tuhan. Saya bisa dipertemukan teman-teman lama seperti Mayor Jonggi, Mayor Diana juga, jadi semuanya bisa ketemu di sini. Dan saya merasa di sini bukan orang asing lagi, seperti kayak ketemu teman-teman semua kayak reunian gitu. Jadi saya merasa berkat Tuhan bisa melimpah ke saya, dan saya juga istilahnya datang ke Bandung ini juga untuk sebuah ada rencana. Saya mohon mungkin dukungan doa dari jemaat semua dan para opsir mungkin untuk usaha pekerjaan saya untuk ketemu klien di sini, dan semoga itu boleh menjadi kelancaran untuk setiap usaha dan pekerjaan saya. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Saya bersyukur Tuhan memberkati kita semua. Amin. Terima kasih Bapak Joko. Ini teman lama dari angkatan GPS kami, Bapak Mayor Jonggi. Ya, kami dari Surabaya 4 ya. Jadi bersama dengan Bapak Sigit ya. Jadi kami senang kami boleh bertemu, sekalipun saya katakan ya saya sudah mau pindah. Tapi tidak apa, rasanya senang bertemu dengan teman-teman lama yang juga bisa saling menguatkan, dan biarlah kita juga mendoakan Tuhan berkati usaha dan pekerjaannya. Kita nyanyikan kor yang mengatakan Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik. Masih ada satu kesempatan sebelum kita akan mengakhirinya nanti. Hari berganti hari, tenang mulia.
Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudaraku yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bersyukur untuk kesempatan yang diberikan kepada saya. Saya berterima kasih kepada Tuhan karena saya dapat mengambil cuti di Bandung untuk menjenguk orang tua, sekaligus mungkin hari Selasa kami akan ke Majalengka untuk nyekar di makam Bapak. Jadi terima kasih untuk kesempatan yang Tuhan berikan. Saya boleh tiba kemarin penerbangan dari Palu Jakarta bersama-sama dengan rombongan dari KPT. Jadi tidak sendiri, jadi senang juga perjalanan berkati Tuhan. Saya bersyukur juga kepada Tuhan karena mama saya sehat. Ya, terima kasih untuk saudara-saudara yang selalu melihat, memperhatikan orang tua saya. Karena memang kami itu bersaudara jauh semua, ya. 4 bersaudara, kakak saya di Lampung, kedua di Ponorogo, saya dan adik saya di Sulawesi Tengah. Tapi saya bersyukur karena saya tahu di tempat ini banyak orang yang mengasihi, mama saya yang perhatikan, dan saya bersyukur karena saya boleh melihat semua sehat, ya, dan juga saya bertemu dengan Ibu Dambaru, guru SD saya kelas 4 SDBK Semarang. Ya, saya pernah menerima pendidikan dari Ibu Dambaru kelas 4 SD di SDBK Semarang. Dan teman saya Diana ini, teman SD saya kelas 5 sampai SMP di SDBK Kulawi. Jadi kalau lihat stempelnya SD saya itu ada 4 stempel ya, Banyuwangi, Kulawi, Semarang, 3 stempel, SMP-nya 2, SMP Kulawi dan Solo. Jadi rame stempelnya. Ya begitulah anak opsir pindah-pindah. Saya bersyukur saya bertemu dengan mereka semua dalam keadaan sehat. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena pada tanggal 23 Mei kemarin kami angkatan pengantara setia boleh dalam pelayanan sudah 23 tahun. Itu patut saya syukuri karena memang dalam pelayanan tidak mudah. Tapi Tuhan selalu menopang, Tuhan menyertai, dan Tuhan memberkati. Dan saya bersyukur kepada Tuhan karena apa yang Tuhan buat itu baik adanya. Segala sesuatu yang saya boleh alami, segala sesuatu yang boleh saya rasakan, tidak pernah lepas dari kontrol tangan Tuhan, campur tangan Tuhan. Dan saya boleh merasakan ketika saya senantiasa melayani Tuhan, apapun yang saya lakukan, baik keluarga saya, pelayanan saya, diberkati Tuhan. Inilah yang menjadi kesaksian saya. Biarlah saya selalu mengatakan kepada jemaat saya, andalkan Tuhan. Ketika kita mengandalkan Tuhan, maka segala sesuatu yang kita lakukan, kita kerjakan. Di dalamnya senantiasa Tuhan menyertai, menolong, dan memampukan. Tuhan berkati kita sekalian yang beribadah pada pagi hari ini. Haleluya. Terima kasih untuk kesaksian yang sudah disampaikan oleh Mayor Nyonya Sri Damayanti Engkale. Ya, kalau berbicara soal pengalaman indah dan lucu-lucu ya, itu dulu yang diingat. Saya berbagi bersama Ibu Mayor Sri, kalau saya bawa sirup, dia bawa kue, ya itu bekal ke sekolah. Tapi saya senang karena melalui semua pengalaman itu, kami pun kemudian bertemu sebagai seorang hamba Tuhan juga. Ya, jadi tidak putus-putus dari ibu saya bersahabat dengan ibunya Mayor Sri. Kemudian menurun pada kami dan menurun pada Adinda. Adinda juga bersahabat dengan anak dari Ibu Mayor Sri. Jadi kayaknya bersambung ceritanya ya. Nah, itulah sukacita kita sebagai anak-anak Tuhan dalam bala keselamatan, sekalipun ya jauh-jauh berpisah, ketika kita bertemu satu dengan yang lain dalam gereja, dalam pelayanan bala keselamatan, kita seperti merasa sebagai satu keluarga ya. Asal lihat yang pakai uniform, wah rasanya wah keluarga, saudara di dalam Tuhan. Itulah sukacita kita bersama. Sekali lagi kita mau nyanyikan pujian Tuhan Yesus baik sebagai kesaksian kita bersama. Kita mau katakan Tuhan Yesus baik, Engkau baik,
selalu baru rahmat-Mu dalam kehidupanku. Mari kita nyanyi dengan berdiri. Kalau kita bisa sambil goyang-goyang ya supaya rasanya rileks, sukacitanya keluar, terpancar pagi hari ini. Mari kita nyanyikan dengan penuh sukacita. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Katakan Tuhan Yesus baik. Amin. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tiada berkesudahan. Tiada berkesudahan kasih setiamu Tuhan, selalu baru rahmat-Mu bagiku. Amin. Hari berganti hari, tetap kulihat kasih-Mu, tak pernah berakhir hidupku. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, amin, untuk selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Silakan duduk. Inilah kesaksian kita bersama pagi ini. Tuhan Yesus baik dalam hidup kita. Apapun yang terjadi kita tahu Allah selalu menyertai kita. Karena itu pagi ini mari bersama-sama kita siapkan hati kehidupan kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Pujian mengatakan, bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan. Kita sudah mendengar kesaksian-kesaksian yang indah bagaimana penyertaan dan pertolongan Tuhan. Kita adalah bejana yang sedang dibentuk oleh Tuhan. Kita melewati proses kehidupan tidak selalu menyenangkan, tapi kita tahu kita ada di dalam tangan Tuhan. Mari kita nyanyikan pujian ini dan persiapkan hati kita mendengarkan firman Tuhan. Bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tangan-Mu. Dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
bagaikan bejana siap dibentuk, demikian hidupku di tanganmu. Dengan urapan kuasa rohmu ku dibarui selalu. Jadikan ku Allah dalam rumahmu. Inilah hidupku di tanganmu. Bentuklah seluruh kehendakmu, pakailah sesuai rencanamu. Mau sepertimu Yesus, disempurnakan selalu dalam setiap jalanku, memuliakan namamu, memuliakan namamu, memuliakan namamu. Kami bersyukur ya Bapa, kami ada oleh karena anugerah-Mu. Dan saat ini kami siap kembali diberkati melalui firman-Mu. Bersabdalah Tuhan, Roh Tuhan menjamah hati kami. Roh Tuhan memimpin kami. Berkati hamba-Mu, berkati kami sekalian. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Roh yang berkati Tuhan, mari kita melihat pembacaan firman Tuhan dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12 hingga ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul 1 ayat 12 hingga ayat yang ke-14. Mari kita akan membaca bersama-sama. Kisah Rasul 1 ayat 12 sampai 14. Rasul-rasul menanti-nanti. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan sabat jauhnya dari Yerusalem. Setelah mereka tiba di kota, naiklah mereka ke ruang atas tempat mereka menumpang. Mereka itu ialah Petrus dan Yohanes, Yakobus dan Andreas, Filipus dan Thomas, Bartolomeus dan Matius, Yakobus bin Alfius dan Simon orang Selot, dan Yudas bin Yakobus. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Ayat masnya saya ambilkan dalam Kisah Rasul 1 ayat yang ke-14 tadi. Mereka semua bertekun dengan sehati dalam doa bersama-sama dengan beberapa perempuan serta Maria, ibu Yesus, dan dengan saudara-saudara Yesus. Bertekun sehati berdoa dalam Kristus. Saudara yang berkati Tuhan, saya sedikit mengalami kesulitan ketika harus mengkhotbahkan ini karena ayatnya begitu pendek, dan apa yang harus saya sampaikan ya? Apa yang saya harus sampaikan? Saya berdoa dan terus berdoa, dan akhirnya Tuhan tolong dan Tuhan saya menemukan sebuah kalimat tentang Bukit Zaitun.
Saudara yang berkati Tuhan, kekuatan semua pengikut Kristus terletak pada bertekun dengan sehati dan dalam doa. Apa yang penting bagi Allah juga menjadi hal yang penting bagi kuasa kegelapan iblis untuk dihancurkan. Iblis sangat cerdik menyusup di hati setiap pengikut Kristus untuk menghancurkan iman mereka, iman kita sekalian. Ketekunan yang goyah, kesehatian yang goyah, doa yang goyah sangat mempermudah bagi kuasa kegelapan si jahat untuk masuk di dalamnya. Dan dengan sendirinya gereja akan hancur, tutup tanpa jemaat. Iblis atau kuasa jahat mengincar setiap pengikut Kristus yang setia dan taat, juga yang memiliki kesaksian tentang Kristus. Ini disampaikan dalam Wahyu 12 ayat 17. Mau disampaikan di LCD. Wahyu 12 ayat 17. Mari kita baca bersama-sama. Maka marahlah naga itu dan kepada perempuan itu, lalu pergi memerangi keturunannya yang lain yang menuruti hukum-hukum Allah dan memiliki kesaksian Yesus. Kita tahu bahwa naga ini adalah nama simbolik untuk iblis ya. Kalau kita katakan bahwa semua ular itu adalah iblis, wah repot ya. Pasti kita akan rame-rame untuk membunuh ular. Ini semua adalah nama simbolik. Minimal iblis akan membuat suasana gereja atau hati kita menjadi hambar. Rasa kepercayaan, berbagi dan melayani dalam pekerjaan Tuhan di gereja menjadi kendor. Bahkan bila perlu iblis memakai firman Tuhan agar manusia saling menghakimi satu dengan yang lainnya. Hal inilah yang dikehendaki oleh kuasa dari si jahat, saudara. Iblis dan kuasanya telah dikalahkan melalui pengorbanan Yesus saat Yesus disalibkan. Kita boleh melihat dalam 1 Korintus 15 ayat 55 sampai 58, sudah ada di multimedia. Dikatakan demikian, hai maut, di manakah kemenanganmu? Hai maut, di manakah sengatmu? Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. Tetapi syukur kepada Allah yang telah memberikan kepada kita kemenangan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Karena itu saudara-saudaraku yang kasih, berdirilah teguh, jangan goyah, dan giatlah selalu dalam pekerjaan Tuhan. Sebab kamu tahu bahwa dalam persekutuan dengan Tuhan, jerih payahmu tidak sia-sia. Kemudian dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3, tadi mengatakan, lalu aku melihat seorang malaikat turun dari surga memegang anak kunci jurang maut dan suatu rantai besar di tangannya. Ia menangkap naga si ular tua itu, yaitu iblis dan Satan, dan ia mengikatnya 1000 tahun lamanya, lalu melemparkannya ke dalam jurang maut dan menutup jurang maut itu dan mementerikannya di atasnya, supaya ia jangan lagi menyesatkan bangsa-bangsa sebelum berakhir masa 1000 tahun itu. Kemudian daripada itu ia akan dilepaskan untuk sementara waktu lamanya. Jadi sebenarnya kita sudah masuk pada zaman kerajaan 1000 tahun ini, saudara. Mungkin di antara kita tidak menyadarinya. 1000 tahun di sini adalah 1000 tahun simbolik dan bukan 1000 tahun kalender manusia. Dan Allah sendiri melalui Roh Kudus-Nya memimpin dan memerintah kerajaan 1000 tahun ini. Bukankah tadi sudah dikatakan bahwa iblis sudah dikalahkan? Bahkan malaikat Tuhan sudah turun ke jurang maut itu untuk mengikat merantai iblis itu tadi. Hal itu dimulai sejak Tuhan Yesus menang. Iblis dikalahkan dan justru melalui pengorbanan Yesus menyerahkan nyawanya kepada Bapa, kepada Allah melalui peristiwa penyaliban itu. Dalam Wahyu 20 ayat 1 sampai 3 tadi sudah disebutkan bahwa iblis telah dikalahkan. Darah Yesus Kristus telah tertumpah untuk tebus semua umat manusia dari dosanya. Tidak hanya bagi kita pengikut Kristus, tetapi bagi seluruh umat manusia, saudara. Dan banyak orang yang tidak menyadarinya.
Di dalam Kisah Para Rasul 4 ayat yang ke-12 mengatakan demikian. Kisah Para Rasul 4 ayat 12. Kita baca bersama-sama. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia, sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Ya, mohon maaf saya sedang batuk karena hampir setiap malam saya sedikit mengalami sesak ya, karena sinus saya kumat. Saudaraku, mari kita mengamati kembali dalam Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-11. Kisah Para Rasul 1 ayat 11 tadi mengatakan demikian. Hai orang-orang Galilea, mengapakah kamu berdiri melihat ke langit? Yesus ini yang terangkat ke surga meninggalkan kamu akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat Dia naik ke surga. Kemudian pada ayat yang ke-12, maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saya coba cari-cari kamus di Alkitab di HP, dan pada akhirnya saya mendapatkan bahwa seperjalanan Sabat adalah batas jarak tempuh maksimal bagi orang zaman dahulu untuk berjalan kaki atau berpergian pada hari Sabat, sekitar 1,2 km atau menurut bahasa mereka adalah 2000 hasta ya. Bagi kita ukuran hasta tidak familiar ya. Kalau kilometer ya kita bisa memperkirakan. Nah, saudara yang berkati Tuhan, sehingga barangkali itu juga yang terus disampaikan oleh para orang tua zaman dulu ya. Kalau hari Minggu usahakan jangan bepergian ya. Kalau sementara kita bepergian usahakan ya hari Minggu sudah ada di dalam gereja. Nah, saudara yang berkati Tuhan, mari kita lebih selidiki lagi ayat ini dalam Kisah Para Rasul 1 ayat 12 tadi ya. Kisah Para Rasul 1 ayat yang ke-12. Maka kembalilah rasul-rasul itu ke Yerusalem dari bukit yang disebut Bukit Zaitun, yang hanya seperjalanan Sabat jauhnya dari Yerusalem. Saat Yesus terangkat ke surga, itu terjadi di bukit ini, saudara, di Bukit Zaitun. Dan ternyata ada yang berpatok sesuai dengan Sakaria 14 ayat 4 sampai 5. Maka Yesus juga akan datang juga ke situ dengan cara yang sama. Sakaria 14 ayat 4 sampai 5 mengatakan demikian. Pada waktu itu kakinya akan berjejak di Bukit Zaitun yang terletak di depan Yerusalem di sebelah timur. Bukit Zaitun itu akan terbelah dua dari timur ke barat sehingga terjadi suatu lembah yang sangat besar. Setengah dari bukit itu akan bergeser ke utara dan setengah lagi ke selatan. Maka tertutuplah lembah gunung-gunungku, sebab lembah gunung itu akan menyentuh sisinya, dan kamu akan melarikan diri seperti kamu pernah melarikan diri oleh karena gempa bumi pada zaman usia Raja Yehuda. Lalu Tuhan Allahku akan datang dan semua orang kudus bersama-sama Dia. Namun kalau kita bisa melihat, ini yang dimaksud ini adalah apakah saat Dia berjejak naik atau dalam pengertian saat berjejak turun ya. Kalau saya lihat di sini adalah saat Dia berjejak naik ya. Saya tidak melihat bagaimana Dia berjejak turun. Itu sebabnya muncul kaum Zionis yang berusaha membangkitkan lagi negara Israel, bahkan membantu pembangunan kembali bait suci yang ketiga, saudara, untuk mempercepat akhir zaman agar mereka terhindar dari masa penganiayaan itu. Karena mereka meyakini bahwa kalau itu tidak dipercepat, maka mereka akan mengalami yang namanya masa penganiayaan itu. Mereka berusaha menggenapi ayat ini dalam Wahyu 11 ayat 1 sampai 2, Wahyu 11 ayat 1 sampai 2. Kemudian diberikanlah kepadaku sebatang bulu seperti tongkat pengukur rupanya dengan kata-kata yang berikut. Bangunkanlah dan ukurkanlah bait suci Allah dan mezbah dan mereka yang beribadah di dalamnya. Tetapi kecualikan pelataran bait suci yang di sebelah luar. Janganlah engkau mengukurnya
karena ia telah diberikan kepada bangsa-bangsa lain, dan yang mereka akan menginjak-injak kota suci 42 bulan lamanya. Dan inilah yang saat ini sedang santer-santernya dibicarakan ya, di mana bangsa Israel berusaha untuk mengambil alih tempat ini. Namun sebenarnya firman Tuhan sudah disampaikan, meskipun itu sudah terhitung sebagai hak untuk bait suci, tapi firman Tuhan ini sudah sampaikan tidak usah diukur lagi. Sudah ikhlaskan untuk orang lain yang tidak seiman dengan kita. Kurang lebih demikian. Dalam pikiran mereka, kerajaan Allah atau Yerusalem baru nanti akan turun ke dunia, padahal dunia dan unsur-unsur dunia bumi ini akan dihancurkan menjadi lautan api. Dan orang tafsirkan bumi inilah yang akan menjadi neraka. Tuhan Yesus berkata dalam Yohanes 18 ayat 36, Yohanes 18 ayat 36, kerajaanku bukan dari dunia ini. Jika kerajaanku dari dunia ini, pasti hamba-hambaku telah melawan supaya aku jangan diserahkan kepada orang-orang Yahudi. Akan tetapi kerajaanku bukan dari sini. Hal ini Tuhan Yesus sampaikan karena ia tahu bahwa ada yang berpendapat bahwa kerajaan Allah itu akan turun menempel di bumi ini, saudara. Dalam mengenali akhir zaman, maka ada orang menafsirkan dan melihat 7 tanda akhir zaman yang dapat kita pelajari melalui firman Tuhan. Yang pertama, akan terjadi perang dunia yang dahsyat. Yang kedua, munculnya nabi-nabi palsu, Mesias palsu dan ajaran yang palsu. Yang ketiga, penurunan moralitas. Yang keempat, tanda-tanda di langit, darat, dan laut. Yang kelima, semakin banyak orang meragukan kedatangan Tuhan Yesus kedua kalinya. Wah, ini yang menjadi pusat perhatian saya. Baik, kita melihat ayatnya. Dalam 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9, 2 Petrus 3 ayat 8 sampai 9 mengatakan demikian. Akan tetapi saudara-saudaraku yang kekasih, yang satu ini tidak boleh kamu lupakan, yaitu bahwa di hadapan Tuhan satu hari sama seperti 1000 tahun, dan 1000 tahun sama seperti satu hari. Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian. Tetapi ia sabar terhadap kamu karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Mereka menunggu-nunggu dan pada akhirnya justru ada di antara orang-orang kita, orang-orang Kristen yang mengatakan, barangkali belum, bohong barangkali firman Tuhan yang disampaikan. Tidak juga terjadi akhir zaman, belum ya, masih jauh. Katakan demikian. Namun kalau kita boleh melihat firman Tuhan itu meskipun jauh selalu dikatakan sudah dekat. Sudah dekat. Yang ketujuh, saudara. Yang keenam, situasi masyarakat dunia menjadi sama seperti zaman Nabi Nuh. Pernikahan sesama jenis, pergaulan bebas dan sebagainya. Dan yang ketujuh, dunia menuju pada satu sistem pemerintahan dan satu sistem ekonomi. Ini terjadi. Dan tantangan kita ke depan juga semakin berat, saudaraku. Dalam Matius 24, mari kita melihat. Matius 24 ayat 9 sampai 14, kemudian ayat 22 dan ayat 24. Matius 24 ayat 9 sampai 14, ayat 22 dan ayat 24. Pada waktu itu kamu akan diserahkan supaya disiksa, dan kamu akan dibunuh dan akan dibenci semua bangsa oleh karena namaku. Dan banyak orang akan murtad, dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Banyak nabi palsu akan muncul dan menyesatkan banyak orang. Dan karena makin bertambahnya kedurhakaan, maka kasih kebanyakan orang akan menjadi dingin. Tetapi orang yang bertahan sampai kepada kesudahannya akan selamat. Dan Injil kerajaan ini akan diberitakan di seluruh dunia, menjadi kesaksian bagi semua bangsa. Sesudah itu barulah tiba kesudahannya. Dan sekiranya waktunya tidak dipersingkat, maka dari segala yang hidup tidak akan ada yang selamat. Akan tetapi oleh karena orang-orang pilihan, waktu itu akan dipersingkat.
Sebab Mesias-Mesias palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul dan mereka akan mengadakan tanda-tanda dan yang dahsyat dan mujizat-mujizat sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Bukankah gereja kita bersematan, saudara, sudah mengalaminya? Masih teringat mungkin beberapa tahun yang lalu ada 2 jemaat bersematan yang digorok lehernya ya di Lemban Tongoa oleh teroris. Bahkan beberapa tahun yang lalu saat kerusuhan di Jakarta 24 tahun yang lalu, para perusuh itu masuk ke gereja Korps 2 Jakarta. Para opsirnya lari menyelamatkan diri dari pintu belakang sekolah. Saya mendengar kesaksian bahwa kertas-kertas sudah disiapkan. Tinggal 1 matches saja untuk membakarnya, saudara. Namun apa yang terjadi? Justru tukang-tukang becak yang suka parkir di depan gereja Korps 2 Jakarta, itulah yang menyelamatkan gereja itu. Mereka ingat bahwa balas sematan itu orang-orang yang baik. Dan ketika peristiwa itu mereka begitu cepat sigap untuk membantu. Sehingga pada akhirnya polisi datang untuk menyelamatkan gereja itu. Nah, saudara yang berkati Tuhan, apa yang harus kita lakukan? Firman Tuhan juga berkata dalam Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Yakobus 4 ayat 7 sampai 10. Karena itu tunduklah kepada Allah dan lawanlah iblis, maka ia akan lari daripadamu. Mendekatlah kepada Allah dan ia akan mendekat kepadamu. Tahirkanlah tanganmu, hai kamu orang-orang berdosa, dan sucikanlah hatimu, hai kamu yang mendua hati. Sadarilah kemalanganmu, berdukacita dan merataplah, hendaklah tertawamu kamu ganti dengan ratap, dan sukacitamu dengan dukacita. Rendahkanlah dirimu di hadapan Tuhan, dan ia akan meninggikan kamu. Dan mari kita bertekun sehati, berdoa dalam Kristus, sebagaimana judul dalam renungan tadi. Dan saudara yang berkati Tuhan, kekuatan kita hanya di dalam Tuhan, saudara. Orang-orang yang benar dan yang taat dan setia pada Allah juga digambarkan sebagai pohon zaitun. Mari kita melihat dalam Mazmur 52 ayat 10 sampai 11, saudara. Mazmur 52 ayat 10 sampai 11. Kita membaca bersama-sama, sudah ada juga di LCD. Mazmur 52 ayat 10 sampai 11. 2, 3. Tetapi aku ini seperti pohon zaitun yang menghijau di dalam rumah Allah. Aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah yang bertindak. Karena namamu baik, aku hendak memasyurkannya di depan orang-orang yang kau kasih. Sebab engkaulah yang bertindak. Kalimat yang mendasar yang telah mendarat di hati kita di ayat yang saya sebutkan tadi. Sebab engkaulah yang bertindak. Sebab Allah sendiri yang bertindak atas hidup kita dan atas masa depan bagi keluarga kita. Manusia tidak dapat menjamin masa depan kita, namun kuasa Allah sanggup menolong, memberi kesabaran dan menguatkan kita hingga kita dapat menghadapi pergumulan kita bersamanya. Tuhan tahu ada jiwa-jiwa yang sedang rapuh imannya, yang sedang rapuh kekuatannya. Itu sebabnya firman Tuhan dikumandangkan, sebab engkaulah yang bertindak. Saudara yang berkati Tuhan, jadikanlah Allah sebagai penolong kita. Dan katakanlah, aku percaya akan kasih setia Allah untuk seterusnya dan selamanya. Aku hendak bersyukur kepadamu selama-lamanya, sebab engkaulah ya Yesus yang bertindak dalam hidupku, dalam hidup kami. Dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kehidupan kita, sehingga kita dapat mengumandangkan apa yang menjadi kehendak Tuhan dalam judul perenungan tadi.
bertekun sehati, berdoa dalam Kristus. Saudara yang berkati Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah pujian yang mengatakan demikian. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena kau menjaga. Ku kuat karena kau menopang. Hidupku hanya ditentukan oleh kuasa-Mu. Bagi Tuhan, tak ada yang mustahil. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizat yang disediakan bagiku, ku diangkat dan dipulihkannya. Saudara yang berkati Tuhan, seringkali saya berpikir saat jemaat Tuhan menyampaikan keluhannya, kami berpikir apa yang kami bisa lakukan. Kami tidak dapat menolong terlalu banyak. Paling tidak bahwa kami mendoakan mereka agar mereka dapat kuat menghadapi setiap kesulitan hidup mereka, menghadapi pergumulan bersama dengan Tuhan. Pujian ini akan dipimpin oleh Ibu Mayor Handoko. Kita akan pujikan pujian ini. Kita akan masuk dalam saat teduh. Sementara pujian ini dinyanyikan, ada kesempatan yang indah bagi saudara untuk kembali melihat, meresponi firman Tuhan. Kita percaya Tuhan akan bertindak, melakukan perkara ajaib dalam hidup kita. Yakinilah firman-Nya, peganglah janjinya. Ku yakin saat kau berfirman, ku menang saat kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Sebab Dia Allah yang hebat, Allah yang perkasa. Bagi Tuhan tak ada yang tak mungkin. Mujizatnya disediakan bagiku. Sementara musik dimainkan dengan lembut, ada kesempatan bagi saudara untuk berdoa. Saudara mungkin rindu untuk datang kepada Tuhan secara pribadi, secara khusus pagi ini untuk menyerahkan hidup saudara, keluarga, rumah tangga, masa depan anak-anak, pekerjaan, pergumulan apapun yang saudara sedang hadapi. Kita tahu bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Namun kitalah yang seringkali membatasi kuasa Allah bekerja.
Tidak ada yang tersembunyi di hadapan Allah. Dia sanggup menolong setiap beban kehidupan kita. Dia mampu memulihkan, memberikan jalan keluar, menopang kehidupan kita. Tuhan hanya ingin kita menyerahkan hidup kita, melewati proses seperti halnya bejana yang sedang Tuhan bentuk. Tidak selalu apa yang menjadi doa kita, keinginan kita terjadi sesuai harapan kita. Ketika kita mungkin sedang mengharapkan keberhasilan, Tuhan justru memberikan kegagalan. Ketika kita ingin nikmati kesukacitaan di tengah kehidupan kita, ada tantangan, ada saat-saat sulit yang justru terjadi. Tapi Tuhan mau agar kita kuat melewati setiap proses. Karena melalui semua itu, Allah sedang membentuk hidup kita. Kita akan nyanyikan pujian ini sekali lagi. Kemudian kita akan berdoa. Ku yakin saat Kau berfirman, ku menang saat Kau bertindak. Hidupku hanya ditentukan oleh perkataanmu. Ku aman karena Kau menjaga. Ku kuat karena Kau menopang. Hidupku
malam ini, tidak ada yang mustahil di hadapan-Mu Tuhan. Engkau Allah yang hebat, Engkau Allah yang perkasa, Engkau Allah yang selalu menepati janji-Mu. Bahkan ketika kami melihat jalan buntu, ketika kami mungkin melihat dan merasa tidak ada lagi yang dapat menolong kami melewati setiap persoalan dan pergumulan hidup kami. Tapi terima kasih janji-Mu telah dinyatakan bagi kami. Terima kasih Tuhan. Engkau sungguh Allah yang perkasa bagi kami. Setiap umat Tuhan yang telah datang dalam doa pribadi mereka, Engkau dengar seru doa mereka Tuhan pagi ini. Mereka sedang bergumul untuk kehidupan mereka, keluarga dan rumah tangga, untuk pekerjaan, untuk kebutuhan di dalam keluarga, bagi pendidikan dan masa depan anak-anak mereka. Tuhan, kiranya Engkau menjawab sesuai kehendak dan rencana-Mu. Biarlah kami belajar untuk tetap berserah dan mengandalkan Tuhan. Ketika mungkin dunia ini tak sanggup memberikan jaminan dan kepastian, kami tahu di dalam Tuhan ada kepastian, ada kemenangan yang Engkau akan sediakan. Terima kasih Bapa. Kami menikmati waktu yang indah pagi ini. Kami boleh kembali dikuatkan dan disegarkan, dan kami percaya bahwa ketika kami pulang, kami boleh menikmati sukacita dan damai sejahtera Allah. Sekalipun mungkin kami masih harus tetap menghadapi masalah dan pergumulan, tantangan dan ketakutan. Tapi kami tahu hidup kami ada di dalam tangan Tuhan. Sebabnya kami percaya, kami mau serahkan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Umat Tuhan telah datang, mereka telah berdoa secara khusus di hadapan-Mu. Mereka yang ada di dalam rumah Tuhan maupun mereka yang ada di rumah dengan fasilitas Zoom online. Tuhan, Engkau melihat dimanapun kami berada, Engkau hadir di sana. Siap memberikan jalan keluar dan pertolongan. Terima kasih Bapa. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami bersyukur. Amin. Amin. Tuhan berkati kita sekalian pagi hari ini. Biarlah kita boleh pulang dengan kekuatan yang baru. Kita akan menyanyikan pujian nomor 271. Kita diberikan kehormatan, kesempatan untuk membawa persembahan kita kepada Tuhan. 271 kita akan nyanyikan, kita membawa persembahan kita. Selalu ku bermain
persembahan yang telah kita berikan pagi hari ini. Sebelum kita masuk dalam doa penutup dan doa berkat, kita akan mendengarkan pengumuman yang akan disampaikan oleh Sersan Mayor Korps. Pengumuman Korps, kegiatan Korps selama sepekan, Gereja Bala Keselamatan Korps 3 Bandung. Setelah kebaktian kesucian ini akan disambung dengan kebaktian sekolah minggu dan juga PKP, dan kemudian tanggal 3 Mei hari Jumat jam 16, jam 4 sore, ibadah persekutuan kaum wanita dengan pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Mayor Mardiana Handoko, ayat Mas, hidup atau kehidupan. Kemudian jam 7 malam ada ibadah gerakan pembawa suluh, pemimpin acara Putri Barani, dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak Mayor Handoko. Kemudian Sabtu 4 Mei jam 5 pagi ada doa pagi dibawakan oleh Ibu Letnan Kolonel Anastasia Poa, dan kemudian sore hari dilanjutkan dengan latihan musik oleh tim musik. Juni ya? Oh ya, maaf. Harusnya bulan Juni ya. Kemudian Minggu 5 Juni jam 6.30 ada ibadah kesucian di PSTW. Pemimpin acara dan firman Tuhan dibawakan oleh Bapak dan Ibu Letnan Kolonel Harold Ambitan. Kemudian jam 8 pagi ibadah kesucian Korps 3 Bandung. Praibadah dibawakan oleh kandidat Dewi, dan kemudian pemimpin acara firman Tuhan dibawakan oleh Kapten Riyama Sitorus. Tim musik oleh tim musik, dan kemudian singer Ibu Diana Lesmana, Ibu Niarwite. Kolektan kandidat Shirley dan kandidat Velman. Multimedia Saudara Tony dan kawan-kawan. Tamborin Mei, Putri, Oi, dan juga anak-anak asrama. Kemudian jam 10 ibadah sekolah minggu. Pemimpin acara Saudara Patar dan Ibu Anloka. Firman Tuhan dibawakan oleh Hana Stewart dan juga Kapten Dian. Bentuk kegiatannya adalah doa. Kemudian jam 10 pagi ada ibadah PKP yang dibawakan oleh Bapak Yance Lesmana. Kemudian untuk tanggal 5 Juni minggu depan, PKW akan berjualan dalam rangka mencari dana. 1 minggu ke depan, keluarga yang akan kita doakan, yang pertama Ibu keluarga Mayor Nyonya Mina Norman, kemudian keluarga Bayu Sri Handoko, keluarga Ibu Vera Ismail, kemudian keluarga Ibu Lila Lasya, kemudian keluarga Susana Justina, kemudian keluarga Yance Lesmana, dan juga terakhir keluarga Agus Andreas. Dan untuk tanggal 31 Mei yang akan berulang tahun adalah Saudari Putu Suryasi. Selamat kepada Putu, tanggal 31 berulang tahun. Demikian pengumuman, terima kasih. Ya, hari ini ulang tahunnya Hutman. Oh iya, haleluya. Sehat selalu. Dan terima kasih untuk setiap kita yang hadir dalam ibadah. Saya sampaikan saja ini. Ada 17 partisipan.
Ya, Ibu Ai Siombing, terima kasih untuk kehadirannya. Keluarga Erwin Nore, Saudari Eva Tindaon, Kaptenannya Damar Harimukti, kemudian Saudara JP Roberto, keluarga Bapak Komisioner Johannes Watilete. Terima kasih, sehat selalu Bapak dan Ibu. Juga bagi Letnan Immanuel, terima kasih. Kemudian keluarga Letnan Kolonel Boa, keluarga juga bagi Oma Nelly, Ibu Susana Justina, keluarga Victor Nore, keluarga Wanti Ruka, dan juga keluarga Ibu Vera Ismail. Dan terima kasih kiranya Tuhan memberkati baik yang kita beribadah di dalam gereja maupun yang di rumah kita masing-masing. Mari kita akan menyambut berkat Tuhan melalui firman-Nya. Kita bangkit berdiri, kita menyanyikan sebuah pujian. Kami memuji kebesaran-Mu, ajaib Tuhan, ajaib Tuhan. Kami memuji ajaib Engkau dalam kehidupan kami Bapa. Dan titinya kami bersyukur. Dan kami mengucap syukur terima kasih oleh karena sepanjang ibadah ini kami boleh diberkati oleh Tuhan. Dikuatkan melalui ujian, melalui doa, melalui kesaksian, melalui firman Tuhan. Dan biarlah roh Allah terus bekerja di hati setiap umat Tuhan Jemaat Mungkos 3 Bandung dimanapun kami berada. Bahkan kami bersyukur ada di antara kami hamba-hamba Tuhan dan juga jemaat yang lama hadir kembali bereuni pada kesempatan ini boleh hadir. Tuhan pun memberkati kita mereka sekalian. Demikian pula hari ini kami juga berdoa secara khusus bagi Hotman yang berulang tahun. Tuhan Yesus berikan sehat dan kuat, memberkati anak muda ini. Tuhan memberkati bagi keluarga besar Bapak dan Ibu Mayor Jonggi Sibarani. Terima kasih Bapak. Berkat dan kuasa-Mu menyertai kami sekarang. Terimalah berkat Tuhan melalui firman-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku. Tentu Ia peliharaku. Ku sandar pada Tuhan Yesus, Dia tentu peliharaku. Amin. Selamat siang, Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.